Demi melancarkan hubungan rohku dengan Yesus Kristus, segala ikatan rohku dengan siapapun, baik itu dengan Debata, Allah, Jehovah, Yahweh, siapapun itu, semuanya itu kuputuskan demi nama Yesus. Demikian juga ulus ini, dulunya aku terima karena ketertipuanku dengan si Debata. Dan saat ini juga aku musnahkan demi nama Yesus Kristus. Sudah tidak ada lagi kuasanya. Sama seperti sampah ini aku bakar. Demi nama Yesus tidak memiliki kuasa lagi. Agar leluasalah roh Yesus berdiam diri di rumah kami, di dalam pribadi kami, supaya tidak ada lagi dakwaan-dakwaan dari si iblis. Terpuji nama Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Nah, ini masih cantik guys, dibakar aja. Akan dituntaskan semuanya. Ulos adalah salah satu warisan leluhur dari suku Batak Toba pada masa lampau, dan sampai saat ini ulos ini masih tetap dipertahankan. Kain ulos ini dipergunakan untuk hal-hal penting, salah satunya adalah upacara adat istiadat suku Batak Toba. Nah, apa yang ada dalam pikiran perempuan ini yang sanggup membakar kain ulos? Dikarenakan doktrin yang ia terima mengatakan bahwa ulos adalah benda berhala yang dimiliki oleh suku Batak Toba, maka dari itu ia sanggup membakarnya. Seperti apakah sebenarnya makna dari kain ulos yang dimiliki oleh suku Batak Toba yang sampai saat ini masih diperdebatkan dan kontroversi bagi mereka-mereka yang memiliki doktrin-doktrin aneh? Dengarkan cerita. Shalom, salam kebenaran dalam kasih Kristus. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bolehkah orang Kristen memakai ulos. Karena ada beberapa orang Kristen yang tidak mau memakai ulos, bahkan sampai membakar ulos. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami dulu apa itu ulos. Berdasarkan dari beberapa sumber, termasuk dari Wikipedia, ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket atau khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya ulos dikenakan dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Tetapi kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Menurut pemikiran moyang orang Batak, salah satu unsur yang memberikan kehidupan bagi tubuh manusia adalah kehangatan. Mengingat orang-orang Batak dahulu memilih hidup di dataran yang tinggi, sehingga memiliki temperatur yang dingin. Demikian juga dengan huta atau kampung yang ada di daerah Tapanuli, umumnya dikelilingi dengan pepohonan bambu, di mana memiliki kegunaan bukan hanya sebagai pagar untuk menjaga serangan musuh saja, tetapi juga menahan terjangan angin yang dapat membuat tubuh menggigil kedinginan. Ada 3 hal yang diyakini moyang orang Batak yang memberi kehidupan bagi tubuh manusia, yaitu darah, nafas, dan kehangatan, sehingga rasa hangat menjadi satu kebutuhan yang setiap saat didambakan. Ada 3 sumber kehangatan yang diyakini moyang orang Batak, yaitu matahari, api, dan ulos. Matahari terbit dan terbenam dengan sendirinya setiap saat. Api dapat dinyalakan setiap saat, tetapi tidak praktis digunakan untuk menghangatkan tubuh. Misalnya besarnya api harus dijaga setiap saat sehingga tidur pun terganggu. Namun tidak begitu halnya dengan ulos yang sangat praktis digunakan di mana saja dan kapan saja. Saat ini kita tidak membutuhkan ulos sebagai penghangat tubuh di saat tidur ataupun saat beraktivitas, karena ada berbagai alat dan bahan yang lebih maju untuk memberi kehangatan bagi tubuh pada saat berada dalam udara yang sangat dingin. Tetapi ulos sudah menjadi pelambang kehangatan yang sudah mengakar di dalam budaya Batak.
Untuk menjawab pertanyaan, bolehkah orang Kristen memakai ulos? Jawabannya adalah boleh. Mengapa? Yang pertama, karena ulos hanya kain yang dibuat dengan ditenun, dan bahkan sekarang sudah ada mesin penenunnya. Banyak souvenir saat ini yang menggunakan bahan dari ulos, seperti tas, dompet, jas, sarung bantal, dan lain-lain. Mengapa ulos bisa dipakai untuk membuat souvenir? Karena ulos itu kain, dan bukan satu benda yang disakralkan atau dikeramatkan, sehingga tidak boleh dibuat menjadi souvenir atau dibuat dalam bentuk yang lain. Yang kedua, karena di dalam ulos tidak ada kuasa iblis atau kuasa-kuasa gelap lainnya, sebab ulos sendiri dibuat dengan ditenun dan menggunakan mesin penenun. Dalam pembuatan ulos tidak ada ritual-ritual khusus, apalagi kalau sudah menggunakan mesin penenun. Jadi sebagai orang Kristen kita tidak perlu takut pakai ulos, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi, melalui ayat-ayat firman Tuhan tadi, jelas yang membuat hubungan orang Kristen tidak lancar atau terputus dengan Allah adalah dosa, bukan karena memakai ulos. Jadi, saya rindu jawaban ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.